Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah berjalan di atas sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Usul Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, yang pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa syarah oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Di sini muallif melanjutkan pada poin yang ke-23, yang mana kita telah membagi kitab ini menjadi beberapa poin untuk memudahkan dalam pembelajaran. Ya, sudah ada kurang lebih 22 poin yang telah kita bahas. Dan pada poin yang ke-23 ini muallif mengatakan, qala muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wal ghazwu madin ma'al imami ila yaumil qiyamati al-barri wal fajiri la yutraku wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati madin laysa li ahadin an yatmana alaihim wala yunazi'uhum. Di sini muallif mengatakan al-ghazwu madin ma'al imami ila yaumil qiyamati al-barri wal fajiri la yutraku. Al-ghazwu, perang. Ya, perang atau jihad di sini bersama imam dari kaum muslimin ini akan senantiasa ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang namanya berjihad, berperang bersama imam, bersama uli amri, pemimpin kaum muslimin yang sah, ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya harus tetap tunduk dan taat serta patuh bersama kepada Amirul Mukminin dan ikut berjihad bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin ini. Dan ini akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Baik itu pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, ataupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang fajir, pemimpin yang buruk. Walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, la yutraku. Jihad bersama mereka, para pemimpin yang sah ini, berperang bersama mereka akan terus ada, la yutraku, tidak boleh ditinggalkan oleh Ahlus Sunnah. Ya, tidak boleh ditinggalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh mereka mengatakan, oh ini pemimpin adalah pemimpin yang senang bermaksiat, lalu mereka enggan untuk berperang, berjihad bersama Amirul Mukminin tadi, bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin tadi. Wajib bagi ahlu sunnah untuk tunduk dan mendukung ataupun berperang bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin apabila di sana ada seruan untuk berjihad fi sabilillah. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi firqah-firqah
ataupun kelompok-kelompok yang mereka meniadakan jihad bersama pemimpin yang sah dari kaum muslimin, seperti dari firqah Syiah, begitu pula dengan Khawarij, yang mana kedua firqah ini atau yang semisal dengan mereka mengingkari jihad ataupun berperang bersama pemimpin yang sah dari kaum muslimin ini. Orang-orang Rafidhah misalnya, Syiah, yang mana mereka tidak mau berjihad kecuali hanya bersama imam-imam mereka saja. Ya, orang-orang Syiah mereka tidak mau tuh berjihad, berperang, walaupun ini pemimpin kaum muslimin yang sah, Amirul Mukminin, mereka tidak mau berperang bersama mereka, pemimpin yang sah tadi. Mereka maunya hanya sama siapa? Sama imam-imam mereka saja, ya, hanya bersama imam-imam dari orang-orang Syiah ini. Ini akidah mereka. Makanya mereka mengatakan la nuqatilu illa bil khasab. Sebentar. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pakai HP Roja aja. Di IG sama Facebook Roja Pontianak. Sudah mulai ini? Sama YouTube ada. Baik. Assalamualaikum. Nah, kelompok salah satu dari firqah yang menyimpang dalam masalah ini adalah kelompok Syiah, firqah Syiah, yang mana mereka mengatakan la nuqatil illa bil khasab wa amma as-sayf fala yakunu illa ma'al Naam. Wa amma as-sayf fala yakunu illa ma'al ma'sum. La yakunu qital wala jihad illa ma'al ma'sum. Ya. Mereka dari sekte Syiah ini, mereka mengatakan kami tidak akan berperang, ya, tidak akan berjihad kecuali kami hanya mau berperang bersama mereka yang maksum saja. Perang mereka dengan pedang ini hanya diperuntukkan untuk mereka imam-imam yang maksum saja, kata orang-orang Syiah. Jadi tidak ada yang namanya jihad, tidak ada yang namanya perang, kecuali apabila yang memimpin mereka ini adalah imam-imamnya orang-orang Syiah ini. Ya, harus bersama imam yang maksum, bersama Imam Mahdi mereka nanti. Ya. Jadi di Syiah itu juga ada Imam Mahdi, dan mereka nanti mau berperang ini hanya bersama Imam Mahdi mereka, ya, yang mereka nanti. Dan ini merupakan salah satu akidah mereka, keyakinan mereka yang menyimpang, yang mereka enggan untuk jihad bersama pemimpin kaum muslimin yang sah. Tidak mau, cuma mau sama imam mereka, di antaranya nanti Imam Mahdi mereka ini.
Ya, kata mereka tidak ada jihad bagi kaum muslimin kecuali dengan imam dari imam-imam Syiah tersebut. Ya, maka orang Syiah ini mereka hingga sekarang menanti kehadiran Imam Mahdi mereka ini, yang nanti akan memimpin mereka. Ya, yang mana Imam Mahdi mereka ini, kata muallif hafizahullah ta'ala anhu, alladzi ikhtafa. Ya, yang mana Imam Mahdi mereka ini sekarang sedang bersembunyi, yang mana sudah bersembunyi menghilang ya pada tahun 256 dahulu. Jadi Imam Mahdinya Syiah ini, teman-teman mereka Allah Azza wa Jalla, ini terdapat dalam literatur mereka, adalah seseorang yang sudah pernah muncul yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari. Namanya siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari. Ini pernah muncul pada tahun 256 yang sampai sekarang belum kembali lagi gitu. Ya, usianya waktu itu masih kecil. Jadi waktu kecil ini dia bersembunyi di Sirdab, ya, untuk menghindari pemimpin yang zalim pada masa itu. Dia bersembunyi dikarenakan apa? Pemerintah pada masa itu yang zalim, yang dia takut sembunyi. Dan nanti ya, menurut pemahaman mereka ini, akidah mereka ini, Imam Mahdi mereka ini akan keluar. Ya, suatu waktu nanti di akhir zaman, ya, pada suatu masa Imam Mahdi mereka yang bersembunyi ini, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari tadi, ini akan keluar dari tempat sembunyinya itu, ya. Kemudian nanti setelah keluar, maka dia akan pergi ke kota Madinah, ya. Pergi ke kota Madinah, kemudian datang ke hadapan kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ke kubur siapa? Kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kubur tersebut. Kemudian bertanya, ya, ini akidah mereka, keyakinan mereka. Ini kubur siapa yang ada bersama dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini kubur siapa aja nih? Kemudian orang-orang mengatakan itu kubur Abu Bakar, ini kubur Umar. Kemudian nanti setelah dia mengetahui, oh, ini ternyata kubur Abu Bakar, ini kubur Umar bersama dengan kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kuburan Abu Bakar dan Umar ini menurut akidah Syiah ini maka akan dibongkar. Ya, dibongkar kuburan Abu Bakar, dibongkar kuburan Umar. Kemudian nanti mayatnya, jenazahnya ini akan diikat di pohon kurma. Ya. Jenazahnya Abu Bakar dan Umar nanti diikat, ya, di pohon kurma. Ini Imam Mahdinya Syiah yang mereka nantikan. Kalau keluar itu bahaya. Ya. Belum selesai sampai di sini. Kemudian nanti diikat di pohon kurma yang kering. Kemudian sewaktu diikat di pohon kurma yang kering tadi, ya, maka pohon kurma yang awal yang kering ini menjadi berbuah subur, insyaallah. Ya, dan ini menjadikan apa? Manusia heboh dengan keadaan ini. Ya, ini menurut keyakinan mereka. Akhirnya apa? Ahlus sunnah dari seluruh penjuru dunia datang, ingin melihat apa? Abu Bakar, Umar. Ahlus sunnah kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ya, datang ingin melihat, ini mana Abu Bakar, Umar, fenomena yang luar biasa. Hingga akhirnya nanti sewaktu telah berkumpul, maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok Ahlus sunnah, ini kelompok Syiah. Nah, yang Ahlus sunnah, barang siapa yang ada sedikit pun rasa cintanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka nanti akan dibantai semuanya sampai Mahdi ini. Insyaallah, itu kalau ada cinta sama Abu Bakar sama Umar nanti kumpul di situ, habis kena bantai. Ini yang mereka nantikan nih. Ngeri ya. Insyaallah.
Imam Mahdi mereka kalau muncul tuh bahaya. Habis kita Ahlus Sunnah. Ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah Imam Mahdi yang mereka nanti-nantikan. Ya. Imam Mahdi yang sangat mereka cintai. Yang mereka sangat menantikan keluarnya Imam Mahdi ini. Apa tujuannya nanti? Untuk bantai Ahlus Sunnah. Ya. Dikeluarkan sahabat tadi Abu Bakar, kemudian diazab sama mereka, disiksa. Kemudian Ahlus Sunnah datang, dikumpulkan, dibantai. Makanya antum jangan heran kalau misalnya di negara-negara yang orang-orang Rafidhah ini memiliki kekuasaan, maka habis tuh Ahlus Sunnah. Ya, habis Ahlus Sunnah. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnah. Antum lihat di Saudi Arabia, ya, itu orang Syiah aman-aman saja. Bahkan ada masjid mereka sendiri, ya, masjidnya Syiah ada, gitu kan, dibiarkan bebas mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Namun coba lihat di Tahiran, ada tidak masjidnya Ahlus Sunnah? Tidak ada, ya, di negara Syiah tidak ada masjidnya Ahlus Sunnah. Kalau antum cari gereja banyak, gereja ada, tapi masjidnya Ahlus Sunnah tidak ada, ya. Ini akidah mereka. Silakan nanti bisa dilihat dalam literatur yang lainnya, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ini akidahnya, ya, Syiah ini yang mereka tidak mau berjihad, tidak mau berperang kecuali dengan apa? Dengan imam-imam mereka tadi. Ya. Dan imam mereka itu nanti, ya teman-teman, jika Allah Azza wa Jalla, ya ada 12. Makanya sering kita dengar istilah apa? Syiah Isna Asyar. Ya, Syiah yang 12, ya, 12 imam. Nah, ini 12 imam ini saja yang boleh nanti jihad bersama mereka, gitu loh. Ini pemahaman mereka. Ya, kalau tidak beriman dengan 12 imam ini, ya maka kafir. Makanya banyak, ya, Ahlus Sunnah itu kata mereka kafir. Kenapa? Karena tidak beriman kepada 12 imam ini. Ya. Yang pertama, ya, imam mereka itu yang 12 tadi. Ya, ini untuk sakofah, pengetahuan. Yang pertama namanya adalah, yang pertama imam mereka ini Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Kemudian yang keempat Ali bin Husain. Yang kelima Muhammad bin Ali. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Yang ketujuh Musa bin Ja'far. Yang kedelapan Ali bin Musa. Yang kesembilan Muhammad bin Ali. Yang kesepuluh Ali bin Muhammad. Yang ke-11 Hasan Al-Ash'ari. Kemudian yang ke-12 ini adalah Muhammad bin Hasan Al-Ash'ari. Ya, ini adalah 12 imam mereka. Ya, kalau seorang tidak baiat, orang tidak beriman dengan 12 imam ini, maka kata mereka, akidah mereka, orang itu telah kafir. Nanti masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah yang nanti akan dibantai. Ya, insyaallah ini akidah mereka. Dan yang Mahdi tadi yang ke-12. Ya, yang Mahdi tadi adalah Muhammad bin Hasan Al-Ash'ari. Yang sangat mereka nanti-nantikan hingga hari ini kemunculannya. Ya, hingga hari ini sekarang belum muncul-muncul Imam Mahdinya. Ya, padahal udah ada negara Syiah gitu ya, udah berdiri. Tapi masih aja sembunyi. Ya kan? Wa yaz'amuna annahu idza kharaja annahu sayuqimu dinahu wa annahu yakhruju ashaban nabi min kuburihim. Ya. Kemudian mu'allif mengatakan tadi apa? Ya, Syekh Ibrahim hafizallahu ta'ala anhu yang mensyarah kitab ini mengatakan, dan mereka ini, ya,
orang-orang Syiah tadi, mereka memiliki akidah, keyakinan yang mana mereka meyakini bahwa Imam Mahdi mereka nanti sewaktu akan keluar maka akan menegakkan agama mereka, menegakkan agama Syiah ini. Wa annahu yakhruju ashaban nabi min kuburihim, yaitu diantaranya adalah menegakkan agama ini dengan apa? Dengan tadi itu mengeluarkan sahabat Nabi dari kuburnya. Abu Bakar dan Umar dikeluarkan untuk apa? Untuk menyiksa Abu Bakar dan Umar. Ya, pengikut-pengikutnya sekarang apa? Melaknat Abu Bakar Umar, didoakan yang buruk-buruk, dilaknat Abu Bakar dan Umar dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Nanti Imam Mahdinya keluar, baru bongkar kuburnya, tampak akan disiksa. Ini keyakinan mereka, bencinya mereka dengan sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Yang mana mereka senantiasa melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat para sahabat, bahkan ibunda kita, ibunda kaum muslimin, ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita dikatakan sebagai pezina. Mereka laknat. Semoga Allah taala melaknat orang-orang yang melaknat ummahatul mukminin dan melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Inilah akidah mereka. Mereka tidak mau jihad kecuali bersama imam-imam ini. Nanti imam ini tadi keluar akan membantai ahlu sunnah, yaitu imam mereka yang terakhir, yaitu Imam Mahdi tadi, imam yang ke-12 yang bernama siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan Imam Mahdinya ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya Imam Mahdi nanti ada seorang yang akan keluar pada akhir zaman yang namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Dan dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad, dari keturunannya Hasan bin Ali, yang memiliki ciri fisik diantaranya dahinya lebar dan hidungnya mancung, sebagaimana nanti yang dijelaskan dalam banyak hadis. Jadi yang pertama namanya saja sudah berbeda. Ini Imam Mahdi versinya Syiah dengan Imam Mahdi, Imam Mahdi versinya Ahlussunnah itu beda. Namanya saja sudah beda. Imam Mahdinya Syiah siapa namanya? Muhammad bin Hasan al-Askari. Imam Mahdinya Ahlussunnah siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Dari sisi nama sudah beda. Dan nanti dalam hadis ini, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, disebutkan juga bahwasanya Imam Mahdi ini merupakan keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Imam Mahdi Ahlussunnah ini merupakan keturunan dari Fatimah binti Muhammad. Artinya apa? Imam Mahdi ini orang Arab gitu. Artinya nanti kalau misalnya ada orang Sunda, Bugis, orang Jawa, orang Melayu ngaku Imam Mahdi, jelas ini salah, ngada-ngada. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW, orang Arab. Maka kalau misalnya tadi ada dari mana misalnya? Dari Singkawang, ngaku Imam Mahdi. Orang Melayu Tulen misalnya kan. Wah, ini udah jelas nih, keliru. Ada dari mana? Dari Bandung misalnya kan. Orang Sunda ngaku Imam Mahdi. Udah, ini ngade-ngade kata istilah kita Kenapa? Karena Imam Mahdi ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Kemudian nanti kita lihat lagi, ternyata ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek. Nah, ini udah jelas nih. Karena Rasulullah SAW tadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Imam Mahdi itu hidungnya mancung. Antum kalau hidung pesek udah bukan Imam Mahdi. Lihat Imam Mahdi ngaku hidungnya enggak ada gitu kan, hidungnya pesek. Udah. Jadi udah ngada-ngada namanya.
Ini Imam Mahdinya Ahlus Sunnah. Bahkan dalam riwayat Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Mahdi, ya Imam Mahdi ini nanti akan keluar pada akhir zaman, di akhir kehidupan umatku. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan dia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Ya, hadis sahih riwayat Hakim. Jadi nanti waktu masa keluar Imam Mahdi ini keadaan tenteram. Ya, udah enaklah keadaannya. Taib, waktu azan Isya ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu, dan insya Allah kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Allah Azza wa Jalla, ini adalah akidah dari sekte Syiah, yang mana tadi kita katakan mereka tidak ingin dan tidak sudi berjihad bersama Amirul Mukminin, pemerintah yang sah dari kaum muslimin, imam dari kaum muslimin. Mereka hanya siap untuk berjihad, berperang apabila bersama dengan imam-imam mereka saja. Wal khawarij aidan, begitu pula dengan orang-orang khawarij, la yarawna jihad ma'a ulatil amri idza wujidat mukhalafah. Orang-orang khawarij juga mereka tidak mau berjihad bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin, bersama Amirul Mukminin, apabila mereka dapati pemimpin dari kaum muslimin tadi memiliki dosa besar. Kalau apa? Melakukan maksiat, ada maksiatnya gitu loh. Walihada kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu kita dapati orang-orang khawarij ini mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa kaffaruhu, dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, wa khala'u bai'atahu, dan mereka tidak mau berbaiat bersama Ali kepada Ali bin Abi Thalib, wa talabu minhu at-taubata minal kufur, dan mereka meminta Ali untuk taubat dari kekafirannya. Ya, Masya Allah, Ali dikatakan kafir sama orang-orang khawarij ini. Wa za'amu annahu la sam'a wa la ta'ata lahu alaihi madama annahu qad asa. Yang mana mereka mengatakan tidak ada taat, tidak ada, ya, tidak mau mendengar. Kami tidak mau mendengar kata mereka. Kami tidak mau taat, ya, kepada pemimpin tersebut apabila mereka melakukan maksiat kepada Allah, ya, apabila ada apa? Ada dosa besar, ya. Jadi sejalan dengan orang-orang Syiah, orang Khawarij pun memiliki pemahaman yang menyimpang pula dalam masalah ini, masalah ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, yang mana mereka, ya, sekte Khawarij ini, firqah Khawarij, mereka memandang bahwasanya yang namanya jihad itu, berperang bersama pemimpin, hanya dilakukan apabila pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak melakukan dosa besar. Karena kalau melakukan dosa besar menurut Khawarij ini apa? Kafir, ya. Artinya tidak boleh berdosa gitu loh. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan sama orang Khawarij. Kalau sudah dikafirkan, mana mungkin mau berjihad bersama pemimpin tersebut, ya.
Ini adalah pemahaman yang menyimpang, teman-teman, dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka katakan tidak perlu mendengar, tidak boleh taat, tidak boleh patuh kepada Amirul Mukminin. Kalau apa? Kalau ada dosanya. Ya, kalau ada dosa, kalau ada maksiatnya. Maka dua pemahaman ini adalah contoh dari pemahaman yang menyimpang dalam ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin ini, yaitu akidahnya Syiah, yang mereka hanya mau berjihad, hanya mau tunduk taat kepada 12 imam saja, mau berperangnya kalau sama 12 imam mereka. Begitu juga dengan Khawarij, yang mereka hanya mau berperang, mau jihad sama pemimpin yang tidak ada maksiatnya sama sekali. Ya, ini adalah sesuatu yang salah. Wa ahlus sunnah famazalu yarawna al-jihad wal hajj madin ma'a kulli imam sawa'un kana barron aw fajiran. Adapun ahlu sunnah, ya ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka senantiasa memandang, mereka memiliki akidah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya yang namanya jihad, kemudian haji, ini dilaksanakan bersama semua imam dari imam-imam kaum muslimin, bersama Amirul Mukminin, bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Sawa'un kana barron aw fajiran, sama saja baik itu pemerintah tersebut, penguasa tersebut, imam tersebut adalah imam yang soleh, imam yang baik, imam yang adil, ataupun imam tersebut, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang memiliki dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah ahlu sunnah. Ya, mereka tetap berjihad, tetap haji, tetap sholat di belakang siapa? Pemerintah yang sah tersebut. Bukan cuma imam-imam tertentu saja. Akan tapi imam ini, pemerintah ini, penguasa ini, kalau sudah ya memiliki kekuasaan yang sah dan diakui oleh kaum muslimin sebagai imam, ya, sebagai pemimpin, sama saja namanya, ya, baik itu malikah, ya, atau khalifah, atau imam, amirul mukminin, kaisar, raja, presiden misalnya, ya, sama saja namanya. Kalau dia memiliki kedudukan sebagai amirul mukminin, maka wajib bagi ahlu sunnah untuk menjawab seruan jihad dari pemerintah tersebut. Ya, wajib bagi ahlu sunnah kalau seandainya ada ya serangan dari luar, ya, negara kita misalnya diserang ya oleh orang-orang kufar, kemudian pemerintah memanggil, ayo kaum muslimin jihad, ya, maka wajib bagi ahlu sunnah untuk berjihad bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, jangan katakan oh ini pemerintahnya maksiat. Enggak seperti itu ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah tetap tunduk dan taat, ya, kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, berbeda dengan orang-orang Syiah ataupun akidahnya orang-orang Khawarij ini, ya. Ahlussunnah maka mereka senantiasa memandang, mereka memiliki akidah, keyakinan bahwasanya jihad tersebut, haji tersebut, ya, dilakukan bersama setiap imam yang diakui pemerintah yang sah, Amirul Mukminin, ya, baik itu pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang ada kemaksiatannya, yang memiliki dosa. Ya, jadi harus benar-benar dipahami ya oleh ahlu sunnah, dan ini merupakan diantara ciri akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang sebagian dari kaum muslimin sudah meninggalkannya gitu loh, nggak paham terhadap akidah ini. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa qismatu fai wa iqamatul hudud ilal a'immati madin laisa li ahadin an yat'ana alaihim wala yunazi'uhum. Kemudian
kata muallif rahimahullah ta'ala, pembagian harta fai, ya, itu fai ini merupakan harta rampasan perang, ya, dari orang-orang kufar tanpa terjadinya peperangan. Wa iqamatul hudud, kemudian penerapan hukum had, ya, penerapan hukum had, ila a'immati madin, harus diserahkan kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Ya. Apa contoh hukum had? Hukum had itu apa sih? Hah? Apa hukum had? Tahu enggak? Hudud. Apa nih? Hah? Contoh hukum had itu apa? Hukum had? Enggak ada yang tahu. Ah? Potong tangan misalnya kan? Ya, pencuri tangkap, potong tangan. Nah, maka siapa yang melakukan hukum ini, yang memotong tangan tadi apabila ada pencuri ketangkap potong tangan, siapa yang melakukan? Amirul Mukminin. Bukan antum tangkap pencuri, antum yang motong tangannya gitu. Ini tidak benar. Bahkan hukum Islam, iya, tapi bukan antum menjalankan. Tapi siapa? Pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, tidak boleh sembarang orang tangkap, orang dibunuh. Ya, kalau dalam Islam apa sih hukuman bagi orang yang membunuh? Hah? Apa hukumnya? Yang bunuh itu dibunuh gitu ya. Apa namanya? Qisas. Ya. Maka tidak boleh tuh. Yang harus melakukan ini yang boleh cuma siapa? Amirul Mukminin, pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh orang ada keluarganya kena bunuh, kemudian dia tangkap penjahatnya, ya, dia tangkap kemudian dia bunuh juga. Ini hukum Allah katanya, yang bunuh dibunuh gitu ya. Nah, ini tidak benar seperti ini. Ya. Akan tapi siapa yang melakukannya? Pemerintah yang sah, ya, Amirul Mukminin yang melakukannya, yang berhak, ya, menjatuhkan vonis tadi, ya, bukan person to person, ya. Perkara ini, ya, harus diserahkan kepada imam, harus diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Laisa li ahadin, tidak boleh bagi siapapun, ya, untuk mencela dan menyelisihinya, ya. Tidak boleh bagi Ahlussunnah, ya, untuk menyelisihinya. Artinya ya udah tidak mau karena dia sakit hati kan, keluarganya udah dibunuh gitu ya, maka harus nih nyawa, bayar nyawa. Tunggu dulu, ya. Ini ada Amirul Mukminin, ada pemerintah. Kalau enggak itu susah, ya. Nanti ya saling balas-balasan gitu ya. Nanti keluarganya balas lagi, terus seperti itu. Ya, enggak selesai masalahnya. Bukan masalah untuk kaum muslimin. Tapi kalau seandainya yang menegakkannya adalah pemerintah, penguasa yang sah dari kaum muslimin, maka udah gimana mau lawan? Ya. Dan memang ini benar, yang memiliki hak adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Sekali lagi ini bukan person to person yang berhak. Tangkap pencuri, ini ada dapat pencuri, ada pencuri masuk rumahnya, ditangkapnya, dipotongnya tangannya. Oh, ini salah, no? Ya. Siapa yang boleh? Pemerintah kaum muslimin. Ya, kalau seandainya ditegakkan ya suatu negara hukum Islam, ya maka yang menetapkan vonis tadi adalah pemerintah kaum muslimin, bukan person to person. Ya, yang mana perkara ini semuanya merupakan, ya, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya. Hudud tadi misalnya ada laki-laki, hukum Islamnya ya kan, diantaranya adalah kalau ada laki-laki dan perempuan yang berzina, apa hukumnya? Dirajam gitu ya, dirajam, ya, dicambuk gitu ya. Nah, maka siapa yang menegakkannya? Pemerintah kaum muslimin. Wah, ini kan Ustaz, kejam gitu ya. Mudarat gitu ya bagi orang, ya, siapa bilang gitu. Dan ini memang
termasuk kemudaratan yang diperbolehkan. Ya, hukum had ini, misalnya tadi ada pencuri, potong tangan. Ya, kemudian orang yang berzina dirajam. Mudarat enggak ini? Mudarat enggak? Mudarat. Ya kan? Mudaratnya bagi siapa? Ya, mudarat bagi orang tersebut. Orang tangannya dipotong kok. Tapi ini termasuk kemudaratan yang diperbolehkan. Ya, termasuk kemudaratan yang diperbolehkan. Ada 3 kemudaratan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah kemudaratan tersebut dia merupakan suatu hukum dari hukum Allah. Misalnya tadi potong tangan pencuri, ini mendatangkan kemudaratan bagi pencuri tersebut. Tapi Allah Ta'ala telah menetapkan hukumnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian orang yang berzina dirajam. Mudarat tidak bagi orang yang dirajam, mudarat bagi dia, sakit dia kan, dirajam. Tapi ini mudarat yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menetapkannya. Kemudian yang kedua adalah apabila kemudaratan tersebut telah dimaafkan. Contoh misalnya, ada teman yang iseng datang, didatanginya temannya, kemudian dia iseng disentilnya kawannya itu, tek, kan? Sentilnya, bener enggak? Bener sakit bagi dia, ya. Kemudian ya udahlah, ini orangnya emang kayak gitu sih, ya iseng, saya maafkan saja. Maka sudah, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah dimaafkan, ya. Ataupun dia iseng-isengnya lebih ekstrim lagi misalnya kan, ya apalah misalnya yang mendatangkan kemudaratan bagi saudaranya. Akan tapi orang yang tadi dizolimi ini dia memaafkan, maka yang seperti ini dimaafkan dalam agama Islam. Ya, maka yang seperti ini dimaafkan. Kemudian yang ketiga, ya para ulama menjelaskan bahwasanya kemudaratan yang dimaafkan yang ketiga adalah dia yang bersifat umum, yang sudah tidak bisa dihindari. Seperti misalnya suara klakson kendaraan bermotor. Ini ribut nih. Tapi gimana mau menghindarinya? Ya. Maka ini kemudaratan yang sifatnya umum seperti ini yang dimaafkan. Begitu juga dengan asap kendaraan. Para ulama mengatakan yang seperti ini mudarat yang dimaafkan. Kemudian yang keempat adalah selain dari 3 kemudaratan tadi, yang keempat ini yang dilarang. Ya, makanya ada kaidah yang menyebutkan apa? Ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan ini harus dihilangkan. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Ya, tidak boleh ya bagi seorang untuk melakukan darar. Begitu juga tidak boleh melakukan apa? Dirar. Apa yang dimaksud dengan darar? Apa itu dirar? Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan doror dan diror ini sama saja. Kalimat yang kedua adalah penekanan dari kalimat yang pertama. La dororo wa la diror. Diror ini merupakan takkid dari kata yang pertama tadi, doror. Janganlah ya kalian melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain. Jangan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat. Penekanan li takkid. Jangan ya jangan gitu. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya mudarat tadi, doror ini ya
dan diror dia merupakan satu makna. Yang kedua, ini merupakan penekan, ya takkid dari kata yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, oh doror dan diror ini tidak sama. Doror dan diror ini adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Hal ini berdasarkan kaidah, ya, al aslu fil kalami bitaksis wala ta'kid. Hukum asal dari suatu kalam, suatu ungkapan itu adalah apa? Makna yang baru, bukan sebagai takkid, bukan sebagai apa? Suatu untuk menekankan. Jadi kalau ada pengulangan kata, hukum asalnya ini maknanya baru. La dororo wala diror. Artinya maknanya tidak sama. Makanya nanti para ulama mengatakan, oh jadi yang dimaksud dengan doror, yang dimaksud dengan doror adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut dia mendapatkan manfaat dari tindakannya, orang lain mendapatkan mudarat. Dia dapat manfaat, orang dapat mudarat. Ini dilarang dalam agama Islam. Contoh misalnya, dia bikin rumah yang tinggi di suatu perumahan gitu. Rumahnya satu kapling ukuran 10 kali 20, ya, 10 20 artinya pas-pasan gitu kan satu rumah. Awalnya cuma satu tingkat semuanya. Dia punya hajat, oh anaknya banyak. Ya, kalau satu tingkat saja tidak cukup, tidak bisa satu kamar. Kenapa? Anaknya banyak, ada 10, gitu misalnya ya. Artinya dia butuh hajat, ada hajat. Maka dia bangun rumah ditinggikan. Tinggikannya sampai ya 3 lantai misalnya. Kemudian yang terjadi apa? Tetangga yang di sebelah rumahnya yang biasanya dapat sinar matahari pagi, ya kena sinar matahari, ini terhambat gara-gara apa? Rumahnya yang tinggi tadi. Ini dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Doror. Naam, dia dapat manfaat, tapi orang lain mendapatkan mudarat. Mudarat tidak bagi dia mudarat. Biasa terang aja rumah ini gitu kan. Enak udah apa sinar matahari pagi, ini malah sakit susah. Dia dapatkan manfaat, orang mendapatkan mudarat. Ya, ini namanya apa? Doror. Contoh lain, dia menanam suatu menanam pohon mangga lah, menanam pohon mangga. Ya pokoknya qadarullah lebat sekali kan ya. Buahnya tanamannya rindang, sampai saking rindangnya masuk halaman tetangga. Saking rindangnya itu masuk halaman tetangga gitu. Nah, waktu berbuah ada buahnya, tangga mau minta, mau ngambil, ini saya ambil ya. Enggak boleh, itu punya saya, hak saya katanya. Ya. Nah, maka dari sini dia mendapatkan manfaat. Manfaat enggak kalau misalnya tadi ranting yang masuk ke halaman rumah tetangganya itu dipotong, ya maka dia tidak akan dapat buah yang di sana kan. Tapi kalau dibiarkan, maka ada buah-buah yang bisa diambil tadi, dapat manfaat dia. Nah, di sisi yang lain tetangganya dapat mudarat. Apa mudarat itu? Halaman jadi semak, ada tanaman dia. Belum lagi nanti daunnya yang gugur, masuk ke pekarangan rumahnya, rumah tetangganya tadi. Ya, dia mendapatkan manfaat, kemudian tetangganya tadi mendapatkan mudarat. Ini namanya apa? Doror. Ya. Gitu juga misalnya dia buang sampah, ya. Buang sampahnya di dekat rumah orang gitu kan, ya. Dia tidak nyium baunya, manfaat dia. Tetangganya yang cium baunya, mudarat bagi tetangganya. Ini namanya doror, dan ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Kemudian
Adapun yang dimaksud dengan diror adalah dia tidak mendapatkan manfaat, akan tetapi orang lain dapat mudorot dari tindakannya tersebut. Dia tidak dapat manfaat, orang mendapatkan mudorot. Contoh misalnya, habis hujan banyak air yang tergenang, dia jalan pakai mobil, kemudian ya dia santai aja jalan, ada genangan air, ditabraknya genangan air, mancir kena orang lain, orang yang sedang jalan. Dia dapat manfaat enggak? Tidak dapat manfaat. Apa manfaatnya orang yang keceprit air kayak gitu? Tapi orang mendapatkan kemudaratan. Habis bajunya kotor, basah, kena genangan air yang tadi dari mobil dia mencerit tadi. Ya. Ini namanya apa? Diror. Dia tidak dapat manfaat, orang dapat mudarat. Dan ini dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan apa? La darara wala diror. Ya, tidak boleh melakukan apa? Kemudaratan, memberikan kemudaratan bagi orang lain, tidak boleh. Ya, ini indahnya agama Islam. Makanya semuanya diatur dalam agama yang mulia ini. Contoh lain misalnya, Anda tanya antum nih, coba paham enggak? Menghidupkan murotal nyaring-nyaring pada subuh hari sebelum sholat subuh, manfaat enggak? Ada enggak manfaatnya? Ada enggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bangunkan orang, dapat murojaah. Apalagi manfaatnya? Ya, jadi bisa bangunkan orang gitu kan. Oh, ini udah mau masuk waktu sholat subuh nih. Tahu dari mana? Itu udah ngaji. Ya kayak gitu kan gitu ya. Kemudian sebagian dapat murojaah sambil dengar sambil murojaah, masya Allah, dengarkan Al-Quran indah. Manfaat enggak? Manfaat. Ada mudarat enggak? Ada enggak mudaratnya? Ada. Apa mudaratnya? Nganggu apa? Nganggu orang yang lagi tidur namanya. Nganggu orang yang lagi tidur. Ya, ini orang yang tidur tidak semuanya mereka dalam keadaan wajib sholat. Anak-anak bayi wajib sholat enggak? Ya, masih kecil, belum wajib sholat. Dia dengar enggak? Dengar. Terganggu enggak? Terganggu. Wanita yang haid wajib sholat? Enggak. Ya. Kemudian ada lagi yang sebagian misalnya dia lagi kerja subuh, ada waktu ingin apa? Ingin konsentrasi, ataupun dia lagi sedang menyelesaikan skripsi, ataupun tesis, atau ada tugas yang harus dia kerjakan yang butuh konsentrasi, kalau ribut, mudarat enggak? Mudarat. Di satu sisi ada manfaat, sisi lain ada mudarat. Maka ini disebut dengan darar. La darara wala dirar. Makanya tidak ada tuh pada zaman salaf, ya, ataupun Rasul menghidupkan atau ngaji keras-keras gitu kan waktu mau sholat. Bahkan di yang ada malah di masjid, ya, di masjid itu sahabat yang bacanya nyaring ini ditegur oleh Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Nganggu saudaranya yang lain yang sedang beribadah juga. Ya, nganggu. Ini ada orang sholat sunnah, dia baca Quran teriak-teriak, itu orang terganggu deh yang lagi sholat. Terganggu. Orang sholat butuh khusyuk. Kita sekarang statusnya sedang sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat sunnah ibadah, baca Quran ibadah. Ya. Sekarang Ustaz, anak kalau baca teriak, ya baca nyaring itu lebih mudah. Iya enggak kalau ngafal? Baca nyaring lebih enak kan? Ya. Antum dapat manfaat. Orang dapat mudarat enggak? Mudarat. Sebagian saudara antum yang lain sedang apa? Ngafal ayat yang lainnya, terganggu dengan bacaan antum. Sebagian sedang belajar, mau ujian besok, antum teriak-teriak, terganggu. Ya. Antum baca Quran teriak-teriak, yang lain sedang sholat sunnah. Ya.
akhirnya lupa bacaannya, terganggu. Dan ini disebut dengan apa? Doror. Antum maslahat bagi diri antum, orang datang mendapatkan apa? Mudhar. Dan ini sudah diatur sedemikian dalam agama Islam, subhanallah. Makanya Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? La dororo wala dirar. Jadi jangan cuma pikirkan diri kita saja gitu loh. Pikirkan tuh tetangga kita. Sama juga misalnya orang yang buka musik misalnya, nyaring. Musik udah jelas ya hukumnya haram. Ya, ini bukan nyaring lagi gitu ya. Ya Allah, kan speaker saya gitu. Rumah saya. Yang bayar listriknya saya. Ini yang masalahnya orang lain juga ikut mendengar. Ya, ini mendatangkan mudarat bagi orang lain dan ini dilarang dalam agama Islam. Ya. Maka yang seperti ini teman-teman dengan Allah Azza wa Jalla, ya, ini adalah mudarat. Ya, mudarat. Dan kemudaratan yang diperbolehkan tadi diantaranya adalah hudud. Ya, hudud. Ya. Hukum Allah ini diperbolehkan. Dan yang boleh menegakkan ini hanyalah apa? Amirul Mukminin, pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Ya, tidak boleh tadi kita katakan apa? Tangkap penjahat dihukumi langsung sama massa. Ini tidak benar, dalam agama Islam tidak seperti itu. Ya, walaupun seandainya ini kalau nanti kalau sampai ya ke pihak yang berwajib nanti tidak adil dan tidak gini, ya tugas kita untuk apa? Sebagai seorang muslim kita serahkan, sudah selesai. Bukan kita yang menghukumi gitu. Ya, ini dia kan ada tuh sebagian tempat ya, biasa kita dapati berita TV ada pencuri kena bakar sama masyarakat gitu kan ya, saking seringnya kejadian. Ini tidak boleh ya. Kalau seandainya menjalankan yang kalau hukum Allah saja, harus apalagi yang seperti ini ya. Maka ini harus diserahkan kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin ya. Kita punya pemerintah ya, ada amirul mukminin ya, serahkan ya. Nanti dia orang banyak uang misalnya kan, banyak uang nanti tidak dapat hukuman yang setimpal. Udah, itu urusan pemerintah, urusan yang berikan hukum dengan Allah Azza wa Jalla ya. Itu tugas kita sudah cukup, kita cukup taat dan patuh pada aturan yang ada, sudah. Adapun nanti ke sana ya udah, nanti mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla ya, udah ya. Ini ahlus sunnah teman-teman, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tetap harus tunduk dan taat kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Apabila ada musuh yang menyerang, kata muallif, di negara kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk ikut berjihad bersama pemerintah yang sah untuk membela negara, dan tidak boleh bagi mereka untuk menolak seruan tersebut, yaitu berjihad atau berperang bersama pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Walaupun pemerintah tersebut, amirul mukminin tersebut, mereka memiliki dosa dan maksiat, akan tapi bagi ahlus sunnah tetap wajib untuk mendengar dan taat serta berperang bersama pemimpin kaum muslimin yang sah tersebut. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para ulama, yang mana mereka menjawab seruan jihad dari pemimpin yang sah, dari pemimpin kaum muslimin. Di antaranya mereka tetap ikut berjihad bersama Hajjaj bin Yusuf. Ya, antum tahu Hajjaj bin Yusuf dah? Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Siapa Hajjaj bin Yusuf? Pernah dengar tak? Apa? Khalifah? Apa? Umayyah. Yang terkenal apa nih yang terkenal dari dia? Terkenal jahatnya gitu ya. Ya, ini luar biasa, suka bunuh gitu ya. Banyak ribuan nyawa kaum muslimin yang habis dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, luar biasa. Antum kalau buka buku-buku sejarah, tulis Hajjaj bin Yusuf, yang terkenal apa? Pembunuhannya gitu loh. Banyak kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf.
Tapi Hajar ini muslim, ya. Bahkan dia hafal Quran dari kecil, ya, Masya Allah, ya. Dia muslim walaupun banyak dosa dan maksiat, ya, suka bunuh gitu kan, ya. Akan tapi para ulama tetap mendengar dan taat, bahkan berjihad bersama Hajjaj, ya. Ini teman-teman dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya sebagai seorang muslim, ya, kita harus bertindak ini berdasarkan dalil. Kita lihat bagaimana tuntunan para ulama. Jangan hanya sekedar pakai hawa nafsu, ya. Jangan hanya pakai perasaan. Waduh, ini perasaan kayak gini. Ini kalau pakai perasaan ini susah jadinya, ya. Karena kalau pakai perasaan beragama, pakai perasaan siapa? Pakai akal-akalan siapa yang mesti kita ikuti? Maka lihat, ya, tunduk kepada dalil yang ada. Bagaimana tuntunan agama kita, bagaimana cara muamalah yang benar, ya, bersama pemimpin kaum muslimin, bagaimana memenuhi hak mereka. Ini kita lihat, kita tunduk, mendengar, taat dan patuh, karena inilah yang diperintahkan oleh agama kita, ya. Dan tentu dengan tunduknya kita, taatnya kita, patuhnya kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita mengharapkan ganjaran Allah, kita mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, ya. Kita ingin masuk surga Allah dengan ketaatan tersebut. Nah, rasa ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Dan Anda minta maaf kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.